Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, kami akan presentasikan praktikum mikrotik. Saya sendiri, Guru Markodapi, dan satu lagi, Ryan Andika Astari. Oke, next. Next. Oke, IP address, Internet Protocol Address adalah identitas numerik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung jaringan komputer menggunakan protokol internet untuk komunikasi dalam jaringan mikrotik. IP address digunakan untuk mengatur koneksi antar perangkat lokal dan internet. Jadi fungsinya untuk mengatur koneksi gitu di antara perangkat dan lokal internet. Nah, untuk konfigurasinya sendiri, yang pertama IP address diatur melalui IP, kemudian langsung address. Nah, untuk koneksi internet biasanya IP address diberikan oleh ISP, Dynamic IP via DCP, atau diatur dengan manual, yaitu static IP yang kita kenal. Next. Hotspot adalah fitur mikrotik yang memungkinkan penyediaan akses internet melalui WiFi dengan autentikasi pengguna. Sistem ini banyak digunakan di kafe, hotel, dan tempat umum lainnya. Lalu ada fitur auto mikrotik, portal berbasis login berbasis web. Jadi dia akan ke web gitu nantinya. Nah, untuk manajemen bandwidth penggunanya, autentikasi pengguna dengan user dan juga password. Untuk prinsip kerjanya, mikrotik akan mengarahkan pengguna yang terkoneksi ke halaman login. Setelah login, akses jaringan diberikan sesuai dengan profil atau batasan yang ditentukan. Nah, ini ditentukan melalui setting mikrotiknya nanti. Next. User hotspot. Nah, user hotspot adalah pengguna yang terdaftar untuk mengakses jaringan hotspot. Mikrotik memungkinkan Anda membuat pengguna secara manual atau otomatis menggunakan profil tertentu. Fitur user hotspot yaitu pembatasan waktu akses, pembatasan kuota bandwidth, pengaturan akun pengguna, status username, password tetap, atau dinamis voucher. Konsep user hotspot melibatkan manajemen akun dan pelaporan untuk memantau penggunaan jaringan. Next. User management pada mikrotik adalah pengelolaan pengguna yang terhubung ke jaringan, baik melalui hotspot, VPN, maupun akses manajemen secara langsung. Aspek utamanya yaitu autentikasi yang menggunakan password, username, dan pengguna. Hak akses yaitu menentukan level administrator atau read only. Lalu ada monitoring untuk melihat log aktivitas pengguna. Lalu ada manajemen pengguna penting untuk memastikan keamanan jaringan dan efisiensi sumber dayanya. Untuk blokir website, mikrotik memungkinkan pemblokiran akses ke situs tertentu menggunakan fitur firewall atau web proxy. Teknik pemblokirannya yaitu yang pertama, layer 7 protokol memblokir berdasarkan pola URL atau konten. Firewall rules menggunakan address list untuk domain yang diblokir. Web proxy mengalahkan permintaan HTTP atau HTTPS ke halaman blokir. Pemblokiran situs digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan mencegah akses ke konten yang tidak diinginkan. Bandwidth limitation adalah pengaturan alokasi bandwidth untuk memastikan distribusi yang ada antara pengguna. Jenis QU di mikrotik yang pertama ada super QU yang digunakan untuk pengaturan bandwidth per user atau per pengguna atau per IP address. Ada QU3 memberikan pengaturan bandwidth lebih kompleks dengan hierarki tertentu. Nah, lalu ada parameter utama, max limit bandwidth, maksimum yang diizinkan, burst mekanisme untuk memberikan bandwidth tambahan sementara ketika pengguna membutuhkan manajemen bandwidth. Nah, untuk yang pertama tuh setting IP address. Jadi kita masukkan dulu, kita buka IP, kemudian kita setting addressnya. Misalkan di sini kita taruh 192.168.10.2.2/24. Nah, nanti setelah itu kan kalau network 0 ya, kita masukkan 0. Nah, biasanya ini sudah otomatis. Nah, kita interface-nya masukkan ether 2, nanti dimasukkan servernya 8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Lalu kita jangan lupa untuk kita centang kalau remote request-nya. Nah, selanjutnya kita buka NAT-nya. Nah, di sini buka firewall-nya dulu, terus kita buka NAT. Nah, di sini kita tambahkan untuk kemudian kita masukkan SRC NAT-nya. Lalu kita pilih out interface-nya Ether 1. Lalu selanjutnya kita setting di action-nya, kita setting masquerade. Lalu langsung ke kita oke. Nah, di sini kita buka DHCP setup-nya. Lalu kita pilih untuk DHCP server interface-nya Ether 2. Lalu masukkan DNS servernya 8.8.8, 8.8.4.4. Nah, ini yang harus kita perhatikan gitu, karena biasanya ini tidak sesuai. Lalu kita buka di Winbox-nya, lalu kita buka CMD untuk cek IP-nya dengan cara ipconfig. Lalu kita
kalau kita sudah mendapatkan IP-nya berarti sudah berhasil untuk mendapatkan IP. Nah, untuk setting hotspot kita buka dulu server. Nah, ini kita masukkan hotspot interface-nya Ether 2. Lalu next aja sampai ada DNSM. Nah, untuk DNSM ini kalian bebas masukinnya apa aja gitu. Kayak di sini contohnya ryan.hc atau bisa iqbal.hc atau musika.hc gitu. Nah, nanti setelah itu kalian masukkan lokal hotspot usernya, misalkan sini Ryan dan passwordnya Ryan gitu. Nah, lalu kita akan masuk ke menu loginnya ya, tadi seperti dijelaskan masuk ke web login gitu. Nah, sini kita masukkan Ryan.hc seperti yang tadi dimasukkan di sana di settingnya. Lalu kita masukkan login usernya dan juga passwordnya gitu. Nah, nanti kalian akan mendapati kalian sudah masuk ke jaringannya gitu. Kalian sudah masuk dan juga udah masuk berarti kalian udah passwordnya udah benar dan juga bisa melakukan internet gitu. Nah, untuk user management silakan Ryan. Oke, di sini kita akan membahas user management ya. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke user list. Nah, kemudian kita tinggal nambahkan nama sesuai yang kalian mau. Ini untuk grupnya itu pemberian akses dan passwordnya bebas, kalian mau apa saja. Terus tinggal next. Nah, di next ini kita tinggal ngetes aja nih. Ini username yang kalian buat, tinggal dan masukkan passwordnya. Kemudian tinggal connect saja dan kemudian jika sudah username kalian akan tampil di kiri atas ini. Oke, next kita akan memblokir website. Oke, di blokir website ini kalian tinggal masuk ke firewall saja, terus ke menu layer 7 protokol dan tinggal tambahkan. Kemudian masukkan URL yang kalian mau blokir. Misalnya sini saya akan memblokir YouTube dan Facebook.com. Kalian tinggal pencet OK saja. Kemudian kalian pergi ke filter roles di firewall, kemudian tinggal tambahkan di sini di bagian chain-nya pilih forward dan SRC address-nya yang IP kalian sudah ditambahkan tadi. Oke. Dan di bagian action kalian pilih drop saja dan oke. Kemudian kalian buka virtual Windows 7-nya dan cek apakah sudah terblokir atau belum. Jika sudah terblokir, maka kalian tidak akan bisa melakukan internet. Oke, di sini kita akan membahas limit bandwidth. Nah, di limit bandwidth ini kita akan men-setting limitnya internet yang kita pakai. Kalian tinggal ke queue list aja, terus simple queue, tinggal tambahkan. Di sini namanya bebas, terus targetnya Ether 2 karena saya pakai Ether 2. Terus tinggal setting saja. Di sini saya max limit uploadnya 1 MB, target downloadnya 2 MB, burst limitnya upload 2 MB, bus thresholdnya 768 KB, burst time-nya 5, dan uploadnya 4 MB, 1 MB, dan 5 sama. Terus tinggal oke saja. Kemudian kalian tinggal tes di Windows 7-nya. Di sini saya pakai speedtest.net, tinggal mulai saja. Kemudian di sini internet kalian sudah terlimit jika kan di sini saya uploadnya 1 MB. Nah, di sini sudah terlimit ya. Oke. Dan downloadnya 2 MB. Nah, di sini sudah terlimit 2 MB. Oke. Jadi kesimpulannya, Mikrotik merupakan perangkat jaringan yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung manajemen koneksi internet secara efisien. Pengaturan IP address menjadi dasar untuk menghubungkan router ke jaringan lokal maupun internet, sedangkan fitur hotspot memungkinkan kontrol akses pengguna melalui autentikasi. Manajemen pengguna, user hotspot, dan user manajemen memberikan fleksibilitas dalam mengatur akun, batasan waktu, dan kecepatan akses. Untuk menjaga keamanan dan produktivitas jaringan, fitur blok situs dapat digunakan untuk membatasi akses ke situs tertentu. Sementara limited bandwidth atau yang disebut queue memastikan distribusi bandwidth yang adil sesuai kebutuhan pengguna. Kombinasi fitur ini menjadikan Mikrotik alat yang andal untuk mengelola jaringan secara terstruktur dan efisien. Kemudian, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.